Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Febiola Febriani, dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Nah, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih, atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Nah, maksudnya di sini yaitu sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam suatu interaksi yang menarik antara dua atom. Dua atom molekul tersebut ditarik oleh sebuah gaya gitu. Maksudnya tuh gaya tarik menarik. Nah, di sini tuh juga ada senyawa diatomik atau poliatomik. Menjadi kita menstabilkan diatomik dan poliatomik. Penjelasan gaya tarik menarik ini sangatlah rumit dan dapat kita jelaskan dengan elektrodinamika kuantum. Nah, apa-apakah saja ikatan kimia tersebut? Yang pertama yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi ketika adanya pemakaian elektron ikatan secara bersamaan. Nah, yang kedua adalah ikatan ion. Ikatan ion terjadi ketika ion negatif dan positif pada setiap atom membentuk ikatan kimia. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa itu bedanya ikatan kovalen dan ikatan ion? Nah, ikatan ion ini terjadi ketika ion positif dan ion negatif itu ketika atomnya membentuk ikatan kimia. Sedangkan ikatan kovalen itu terjadi ketika adanya pemakaian elektron. Nah, mengapa sih suatu atom itu melakukan reaksi kimia? Nah, jawabannya itu untuk memperoleh kestabilan suatu elektron. Itu pun ada 8 atau 2 kulit terluarnya yang harus distabilkan. Nah, ada juga yang dimaksud dengan ikatan senyawa. Apa itu ikatan senyawa? Nah, ikatan senyawa ini membuat senyawa atau molekul kimia. Ikatan itulah yang akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan. Namun, ikatan tersebut berbeda-beda loh. Ya, sepertinya ikatan kuat seperti yang terjadi pada ikatan kovalen, ionik, dan logam. Nah, ikatan kovalen ini juga terdiri dari dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Nah, ikatan kovalen polar ini terjadi jika salah satu atom yang berikatan mempunyai elektronegativitasnya yang jauh lebih besar pada yang lain. Ini maksudnya atom kovalen polar ini terjadi ketika elektronegativitasnya suatu atom itu lebih besar dari atom yang lainnya. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar terjadi ketika kedua atom berikatan mempunyai afinitas yang sama. Ini tuh maksudnya ketika dua atom itu memiliki afinitas yang sama. Nah, pertanyaannya, mengapa atom logam dan atom non-logam membentuk ikatan ion? Nah, karena masing-masing atom logam dan non-logam itu akan membentuk ion untuk berikatan. Nah, ini akibatnya adanya serah terima elektron dari atom logam ke atom non-logam. Nah, senyawa kovalen ini juga ada 2 atau lebih unsur logam yang membentuk suatu senyawa yang disebut ikatan kovalen tersebut. Nah, di sini kita akan menjelaskan lagi tentang perbedaan ikatan logam dan ikatan non-logam. Nah, ikatan logam ini sifat konduktor yang baik. Ikatan logam ini juga mudah ditempa dan mudah ditarik. Sedangkan ikatan non-logam itu ikatannya itu tidak mudah ditempa dan tidak dapat ditarik dan bersifat isolator. Tidak menghantar panas yang baik, sedangkan ikatan logam menghantarkan panas yang baik. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya Febiola Febriani,
Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.